Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Luna. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mendiang Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana di kamar Bu Riris berangsur tenang karena kami tidak melanjutkan percakapan. Aku sendiri memilih duduk di kasur karena kondisi perut yang kembali terasa sakit. "Malam ini tidur di sini saja ya Nyonya. Saya tidak berani membuka pintu," ucap Bu Riris dengan raut wajah memohon. Aku mengangguk pelan, sedikit ragu karena jumlah kasur di kamar ini hanya ada satu. Kulihat Ulfa sigap menata selimut dan kain di lantai untuk dijadikan alas tidur. Meskipun merasa tidak enak karena telah membuat mereka berdua tidur di bawah, aku tidak ingin terlalu banyak bicara dulu. Pikiran ini masih sibuk mencerna semua rangkaian kejadian yang menyeramkan akhir-akhir ini. "Pakai selimut ini saja Nyonya, bersih baru dicuci tadi pagi." Ulfa menyodorkan selimut berwarna pink muda kepadaku. "Terima kasih Ulfa." Sebenarnya aku ingin meminta maaf padanya karena sempat merasa kesal dan menuduhnya menyalakan lilin di kamar mandi saat aku berendam. Ini dan juga pelayan lain sesungguhnya sama takutnya denganku. Seandainya ada seseorang yang bisa kutanyai perihal masalah di rumah ini, tapi siapa? Lambat laun mataku terpejam. Sesekali masih terasa nyeri ngilu di bagian perut. Aku coba menetralisir rasa sakitnya dengan terus menggumamkan ayat kursi diselingi istighfar. Di dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan wanita menyeramkan itu lagi. Wanita disanggul dengan telapak kaki terbalik. Dia tampak sangat marah. Mulutnya komat-kamit entah bicara apa. Herannya aku sadar ini hanyalah mimpi. Aku bertekad dan berusaha keras agar bisa bangun dari tidur. Tangan dan kaki kugerakkan agar tubuh ini juga bisa segera diajak duduk. Tapi rasanya sangat sulit. Kedua kelopak mataku saja sangat lengket seperti diberi lem perekat yang kuat. Di dunia mimpi, sosok yang bersamaku sangat amat menyeramkan. Wanita berkebaya itu terus-menerus mengatakan hal yang tidak dapat kupahami. Karena bicaranya saja sangat cepat dengan suara yang sangat mengerikan. Wanita yang berasal dari lukisan itu berjalan lambat ke arahku. Jalannya masih sangat mengerikan seperti waktu itu. Entah kenapa, di alam mimpi khususnya di saat-saat genting, selalu saja kakiku tidak bisa digerakkan. Seolah dipaku atau diikat dengan tali sehingga hanya bisa diam saja. Semakin dekat wanita itu, wajahnya pun kian jelas. Sama persis dengan yang ada di lukisan dalam ruang kerja Mas Damar. Matanya kini melotot dengan mulut masih meracau tidak jelas. Lalu tanpa aba-aba, makhluk itu langsung mencekik leherku dengan sangat kuat. Sekarang nafasku jadi tersendat-sendat gara-gara gangguan dari makhluk menyeramkan itu. Tidak mau sampai paru-paruku kehabisan oksigen, aku pun terus mencoba membuka mata. Tidak ada cara lain selain aku harus bangun. Sedang bersusah payah setengah mati agar aku bisa lepas dari cekikannya, satu tangan wanita setan itu beralih ke perutku. Mataku terbelalak, menyadari bahaya tengah mengancam keselamatan calon bayiku. Setelah berusaha sendirian, namun tidak juga membuahkan hasil, aku bersyukur masih diberi kesempatan mengingat Allah. Kulafalkan doa meskipun hanya di dalam hati. "Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah bayiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah." Setelah pasrah dan hanya berharap mengandalkan pertolongannya, akhirnya aku berhasil membuka mata. Tapi bukannya lepas dari mimpi buruk, ini seperti masuk ke alam lain yang jauh lebih mengerikan. Jika dalam mimpi sosok wanita itu masih samar-samar antara nyata atau tidak, di sini aku menemukannya sangat amat jelas dan dekat. Tepat saat mataku terbuka, aku melihat wanita bersanggul itu duduk di sisi kasur, sedang mengelus-ngelus perutku. Tidak ada jeda barang sebentar untukku mengambil nafas apalagi bangun, pindah ke posisi duduk.
Aku langsung diserang dengan kata-kata seram yang terdengar sangat sakit di telinga. Jabang bayi ini buatku saja ya. Ini jabang bayi buatku. Buatku jabang bayi ini. Ini jabang bayi buatku saja. Tidak. Kulihat wanita itu tidak berhenti bicara ngawur dengan terus-menerus mengulang ucapannya tadi. Dia juga tertawa menyeringai seram sekali. Enggak, pergi. Ini anak buatku saja. Ini anak buatku saja. Ini anak buatku saja. Aku ambil anak ini. Kata-kata terakhir yang wanita itu ucapkan membuatku bergidik ngeri. Sontak aku pun berteriak sekuat tenaga. Jangan. Astagfirullah nyonya. Nyonya, bangun nyonya. Nyonya. Aku merasakan seseorang menepuk pipiku dengan keras. Ada juga yang mengguncang-guncangkan badanku. Bu Riris, Ulfa. Aku sangat terkejut karena ternyata mereka berdua yang membangunkanku dari rangkaian mimpi buruk. Nyonya, jangan menangis. Semuanya cuma mimpi. Ulfa meraih tanganku berusaha menenangkan. Ulfa. Aku menutup wajahku dengan selimut lalu menangis. Mengerikan sekali jika aku teringat mimpi buruk semalam. Padahal ada banyak kejadian yang kualami di dunia nyata, seperti di ruang kerja Mas Damar. Jelas-jelas aku dikejar setan perempuan yang kakinya berdarah-darah dengan telapak terbalik. Perkataan wanita itu yang membuatku ketakutan hingga sekarang. Apa dia serius ingin mengambil calon bayi dalam perutku? Ya Allah, aku sangat takut dengan ucapannya semalam. Sarapan yang tersaji di meja makan tidak aku sentuh sama sekali. Aku berjalan ke dapur mencari Bu Riris. Bu, apa semua pelayan rata-rata sudah lebih dari setahun bekerja di rumah ini? Tanyaku setelah menemui Bu Riris dan memintanya untuk duduk bersama. Betul nyonya. Jadi kenapa kalian tidak pergi saja dari rumah ini selamanya? Kenapa kalian hanya tinggal di sini, diam saja tanpa melakukan apa-apa untuk keselamatan jiwa kalian sendiri? Bu Riris mengambil nafas sejenak. Aku berkesempatan melihat beberapa pelayan yang menguping. Rata-rata mereka sama, hanya bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Padahal aku yakin mereka sudah lama tertekan tinggal di rumah ini. Tidak ada yang berani, nyonya. Mereka takut mati. Apa, Bu? Mataku melotot mendengar jawaban dari Bu Riris. Sudah ada yang pergi, baru sampai terminal, dia mati. Waktu itu Tuhan sudah memperingatkan, tapi dia tidak percaya. Bu Riris, ajal itu di tangan Allah, bukan di tangan suami saya. Sekonyong-konyong sebuah hiasan dinding terbuat dari kaca jatuh begitu saja. Saat aku pergi untuk memeriksanya, kami semua yang ada di sana kaget. Karena itu bukan hiasan tapi foto Mas Damar. Aku dan Bu Riris saling melempar pandangan, begitupun para pelayan di sana. Bu, ini bisa saja ulah setan atau jin seperti yang kalian pikirkan dan percayai selama ini. Tapi saya akan cari cara agar kita terbebas dari belenggu rumah ini. Aku berjalan ke kamar, mencari ponsel yang semalam aku tinggalkan di laci. Ku ketik sebuah nama untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Halo, Assalamualaikum. Aku senang sekali bisa mendengar lagi suara orang di seberang telepon sana. Sampai rasanya ingin menangis karena merasa sedikit lega, membayangkan secerca harapan dan pertolongan darinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, kamu sehat? Suaranya masih lembut seperti dulu. Umi. Aku menjeda kalimatku, mengumpulkan segenap keberanian untuk jujur padanya. Umi, saya butuh bantuan. Katakan Sarah, insya Allah saya siap membantu. Umi percaya pada hal gaib kan? Saya ingat Umi pernah ajarkan dulu di pesantren. Percaya Sarah. Kenapa Sarah? Kamu sedang diganggu. Umi, Mas Damar sepertinya punya peliharaan jin. La haula wala quwata illa billah Sarah. Iya Umi. Tangisku yang sejak tadi tertahan sekarang pecah. Sabar Sarah, tenangkan dulu pikiranmu. Insya Allah masalah apapun sudah Allah siapkan jalan keluarnya. Terima kasih Umi. Sabar ya Sarah. Kapan ayah dan ibumu datang menjemput? Besok rencananya Umi. Alhamdulillah Sarah. Saya izin telepon kedua orang tua kamu dulu untuk membahas masalah ini. Kamu ambil wudhu dan bacalah Al-Quran ya. Baik Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Fatimah sudah tahu kabar kematian Mas Damar. Meskipun kami berdua belum pernah bertemu lagi setelah aku menikah,
tapi kami masih terhubung lewat pesan WA. Sesuai anjuran dan saran Umi Fatimah, aku mengambil air wudhu. Di kamar mandi aku sebenarnya ingin buang air kecil, tapi sesuatu dalam bilik di sebalik kaca mengagetkanku. Siapa? Tidak ada jawaban. Rosma. Kupikir Rosma, salah satu pelayan yang bertugas membersihkan area kamar mandi di rumah ini. Setelah ditunggu beberapa detik, sosok itu yang awalnya jongkok perlahan berdiri. Di momen itulah baru aku tersadar. Ini jelas-jelas bukan Rosma. Badannya tegap tinggi, lebih mirip laki-laki. Jangan mendekat. Aku tahu ini sudah mulai ada yang tidak beres. Jangan berani-berani kamu, jin kafir. Aku sudah kehabisan waktu untuk kabur karena sosok di balik bilik kaca itu terlanjur berjalan keluar. Sosok laki-laki misterius itu jelas sekali menyerupai Mas Damar. Aku sampai tidak berkedip melihatnya karena ini seperti nyata. Dadanya yang bidang langsung menjadi pusat perhatianku. Bergantian aku tatap wajah tampannya yang tersenyum manis padaku. Mas Damar. Detik selanjutnya aku yang sejak tadi terhipnotis oleh raut wajah tampannya kini baru sadar Mas Damar tidak memakai selai pun baju. Aku melihat dan memeriksa semuanya seolah jarak dari bilik tempatku berdiri sangat jauh. Padahal tidak. Tapi entah mengapa Mas Damar berjalan sangat lamban. Sampai-sampai aku bisa melihat setiap detail yang ada di tubuhnya. Tanpa sadar aku menelan ludah. Menyaksikan Mas Damar dalam keadaan seperti itu selama 1 tahun menikah rasanya belum pernah. Dia laki-laki yang sangat dingin, sekaligus menjaga privasi. Setiap kami melakukan hubungan suami istri, Mas Damar selalu mematikan lampu utama. Hanya menyisakan lampu tidur dengan cahaya yang minim. Mas Damar juga paham kalau aku tidak mau melepas semua pakaianku karena ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Hal itu juga yang membuatku sempat berpikir bahwa Mas Damar sama dengan Ustadz Yazid, sama-sama paham agama. Mas Damar? Kupastikan senang sekali. Orang di depanku ini benar suamiku. Laki-laki di depanku diam saja, tapi dengan gerakan yang cukup cepat, tangannya sudah mendapatkan tubuh ini dengan cara membopongnya. Terkejut sudah pasti. Aku sendiri tidak siap, tidak mengira Mas Damar akan membopongku. Tambah kaget lagi aku dibuatnya. Manakala melihat bathtub sudah terisi air dengan banyak bunga di sana. Tidak lupa di sekelilingnya lilin-lilin menyala. Lalu sedetik kemudian lampu kamar mandi berubah temaram. Apa ini mas? Mas Damar yang sejak tadi diam saja akhirnya bersuara. Meskipun hanya sebentar dan itu bukanlah sebuah kata-kata, tapi aku tetap senang. Hembusan nafasnya wangi mint, seperti dulu setiap kali dia mencumbuku. Aku didudukan di dalam bathtub yang airnya terasa hangat menenangkan. Di saat itu sebetulnya aku merasa takut karena mengira airnya akan sedingin sikap Mas Damar selama ini. Kupandangi lilin-lilin di sekitar, khawatir bau wanginya akan membuatku mual. Tapi sampai beberapa saat, aku masih baik-baik saja. Sibuk memperhatikan lilin-lilin itu membuatku lengah. Tidak tahu kapan tepatnya, Mas Damar tahu-tahu sudah memasukkan tangannya ke dalam air. Lebih jauh lagi, kini aku merasakan jemarinya mengusap pahaku, berbeda dengan gerakannya yang super lambat saat berjalan dari balik kaca tadi. Sekarang ia sangat cekatan. Tahu-tahu tangannya sudah berhasil menarik celana dalamku dan melepasnya. Aku tersentak dan berusaha naik, tapi satu tangannya cukup membuatku tidak berkutik. Dia menarik betis kananku dan membuat tubuh ini kembali ke posisi semula. Dan perbuatan terlarang itu kembali terjadi. Aku tidak kuasa menolaknya. Nyonya, Nyonya, apa Nyonya di dalam? Tiba-tiba sebuah suara membuatku terkejut. Aku tersentak, seperti orang yang baru sadar dari pingsan. Pikiranku belum sepenuhnya dapat mencerna apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan tiduran seperti ini seharusnya aku berada di kasur, bukannya di dalam bathtub. Saat hendak bangun, aku berpegangan pada dinding yang di bawahnya masih menyisakan satu lilin menyala. Di detik itu, aku mulai bisa mengingat sesuatu. Mas Damar. Tadi ada Mas Damar di sini. Sontak aku menoleh ke arah bilik kaca tempat mandi dengan shower. Ya, aku melihatnya berjongkok di sana, tanpa baju. Berangsur-angsur ingatanku kembali, lengkap semua rangkaian kejadian yang baru saja kualami bersama Mas Damar. Aku melihat bathtub dalam keadaan kering. Tidak ada air sama sekali, apalagi bunga-bunga. Jika ini hanya mimpi, kenapa ada satu lilin yang masih menyala? Dan ini apa? Aku bertambah kaget ketika menemukan benda pribadiku tergeletak di lantai. Sebuah pakaian berwarna putih
Baru aku menyadari setelah memeriksa dengan sangat hati-hati. Ternyata aku tidak memakai apapun di bawah sini. Jadi ini bukanlah mimpi. Astagfirullah. Aku pasti sudah gila. Nyonya, sebuah suara terdengar lagi. Aku putuskan cepat-cepat keluar karena mendadak tubuhku disergap hawa dingin. Ulfa, aku berusaha bersikap normal meski nyatanya hatiku masih diserang kebimbangan. Antara ingin percaya dengan apa yang terjadi, tapi sekaligus ingin memungkirinya. Bagaimanapun Mas Damar sudah meninggal, jadi sosok tadi sudah pasti jin, bukan manusia. Saya sudah 3 kali mengetuk, tapi Nyonya tidak menjawab, ujarnya seraya memasang wajah cemas. Maafkan saya Ulfa. Tergagap aku mengucapkan kata maaf pada gadis di depanku. Nyonya mau mandi, biar saya siapkan air hangatnya. Tanyanya lagi, terlihat jelas dia sedang mengkhawatirkanku. Iya Ulfa, terima kasih. Sejenak aku coba berpikir setelah kududukan pantatku di kasur, sembari menunggu Ulfa selesai menyiapkan air hangat untukku. Mataku tertarik untuk menatap foto Mas Damar di dinding. Sudah 2 kali aku melakukannya, 2 kali aku mengira itu adalah dia. Sekuat apapun aku menolak, tapi sosok itu benar-benar mirip dengannya. Kuraba sekujur tubuhku, mencari bekas-bekas sentuhannya. Rasanya masih tersisa, menempel kuat dalam benakku. Bayangan wajahnya yang tampan dan gagahnya dia, juga lihainya permainannya. Kenapa baru sekarang Mas? Kenapa kehangatan ini baru kamu berikan sekarang? Jangankan untuk membaca Al-Quran, mendirikan sholat saja sekarang aku sedikit sungkan. Bukan karena malas, tapi aku merasa tidak pantas. Menyesali semua perbuatanku dengan Mas Damar jadi-jadian itu, rasanya sangat menyesakan dan melelahkan. Seharian itu aku hanya mengurung diri di kamar, merenung, melamun, dan sama sekali tidak mau menyentuh makanan. Bu Riris sampai bolak-balik ke kamarku, mungkin karena Ulfa melapor padanya. Nyonya, makanannya sudah mau dingin, apa mau dihangatkan lagi? Tanya Bu Riris berdiri di depan kasur, tempatku berbaring. Saya tidak lapar Bu, saya hanya lelah, ingin tiduran saja. Nyonya harus makan walaupun sedikit. Sejak pagi belum ada satupun makanan yang masuk ke perut Nyonya. Bu, aku menoleh ke arahnya sembari menatap tajam. Maaf Nyonya, saya khawatir dengan kondisi kesehatan Nyonya. Ingatlah Nyonya, Nyonya sedang mengandung. Bujuk Bu Riris dengan lemah lembut. Anak saya baik-baik saja Bu Riris. Sekarang keluarlah Bu, saya sudah mengantuk. Bu Riris menatap ke arahku dengan wajah penuh kekhawatiran. Gurat-gurat kesedihan jelas memenuhi rona wajahnya. Baiklah Nyonya, karena ini sudah jam 8 malam, saya akan menyuruh Ulfa segera ke sini untuk menemani Nyonya. Ucap Bu Riris setelah pasrah dengan keputusanku yang tidak mau makan. Aku terkejut mendengar perkataan Bu Riris. Tidak menyangka hari sudah berganti malam dan aku masih betah di atas ranjangku yang semakin lama semakin nyaman saja. Sejak pagi aku hanya berbaring di sini, melarang Ulfa membuka tirai jendela dan membiarkan lampu kamarku mati, menyisakan lampu tidur yang menyala. Aku suka suasana seperti itu, mengingatkanku saat berduaan dengan Mas Damar. Tidak perlu Bu, saya hanya ingin sendirian. Tapi Nyonya, Bu Riris tampak ragu. Aku bangun, mengganti posisi tiduran dengan duduk bersandar pada tumpukan bantal. Maksud hati ingin menegaskan pada Bu Riris sekali lagi bahwa malam ini aku ingin tidur sendiri tanpa ditemani Ulfa. Nyonya, baru saja aku hendak bicara, wajah Bu Riris langsung pucat pasi. Matanya mendelik ke arahku, entah apa yang dilihatnya sampai ketakutan seperti itu. Dalam sekejap wanita itu sudah lari tunggang langgang sampai-sampai lupa menutup pintu kamar, membuatku harus turun dari kasur yang nyaman dan berjalan untuk menutupnya. Setelah berhasil mengunci pintu, aku memutuskan ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum lanjut tidur. 10 menit berada di bilik kamar mandi, aku keluar dengan perasaan lega. Tuntas sudah hajat buang air yang sejak tadi kutahan akibat malesnya bergerak. Kupejamkan mata dengan perlahan karena ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Aku sempat lupa, apakah sudah sholat Isya atau belum. Herannya, kenapa aku jadi benar-benar lupa. Tapi akhirnya aku memilih untuk mengingat bahwa kewajiban ibadah sholat Isya aku telah kutunaikan. Meskipun sedikit kebimbangan masih tersimpan di lubuk hatiku. Bangunlah Zahra, ikutlah denganku.
sebuah suara milik seseorang yang kukenal sedang berbisik di telingaku. Saat kubuka mata, tidak ada siapa-siapa di sisiku. Kuperiksa selimut, menyingkapnya, lalu melempar bantal hingga terpental ke bawah. Tetap tidak ada. Puas mencari di kasur, kini aku terduduk lesu. Pemilik suara yang kuyakini adalah Mas Damar tidak berhasil kutemukan. Sedih hatiku padahal sudah tahu Mas Damar telah meninggal. Apalagi yang kuharapkan darinya. Kuacak rambut panjang sebahu milikku. Sebelum akhirnya tatapan mataku tertuju ke satu arah. Di sudut sofa, duduk dengan tenang seorang laki-laki dengan sorot mata menikam. Tapi pikiranku yang sepertinya sedang kalut tidak memiliki perasaan takut sedikit pun. Aku justru ingin balik memarahinya, memakinya, dan mengancamnya jika dia benar jelmaan jin karena terus-menerus menggangguku. "Pergi dari sini!" bentakku padanya setelah aku berjalan, lalu berhenti tepat di depannya. "Ikutlah denganku." Suara siapa itu? Kulihat sosok yang menyerupai Mas Damar tidak sedang bicara. Sejak tadi mulutnya hanya dia mengatup, dengan sorot mata terus menatapku. Aku celingukan mencari sumber suara yang sangat khas itu. Suara bernada berat itu milik suamiku. Tapi tidak ada siapapun di kamar ini. Aku sudah menyisir seluruh ruangan. Saat kepalaku kembali menoleh ke arah sofa, mendadak sosok Mas Damar sudah berdiri di depanku persis. Telapak tangannya memberi isyarat memintaku agar ikut dengannya. Sebenarnya aku tidak mau ikut, kalau saja wajah di depanku tidak semirip itu dengan Mas Damar. Dengan segenap keberanian yang berhasil kukumpulkan, kuputuskan ikut dengannya. Yes, rasanya sedingin es batu dari dalam freezer saat kurai telapak tangannya. Kutatap wajah itu sekali lagi karena mendadak hatiku disusupi rasa takut. Sebuah senyuman diberikannya, seolah tahu kalau aku mulai ragu. Berjalan berdua berpegangan tangan, kami tahu-tahu sudah melewati ruang keluarga. Kini, langkah kakiku menuju ke depan, melewati lorong besar dengan pilar-pilar yang juga besar, lagi tinggi menjulang. Hawanya sedingin telapak tangan Mas Damar, tapi tidak semenakutkan kemarin. Aku bahkan bisa merasakan kakiku seringan kapas, seperti melayang. Tidak ada beban kecuali satu hal. Sempat aku melirik jam antik di ruang tamu, menunjukkan pukul 00. Seketika nyaliku menciut. Ini sudah memasuki waktu terlarang untuk keluar dari kamar. Jantungku mulai berdebar-debar dan terus berdetak cepat saat kami tiba di depan pintu ruang tamu. Bagaimana tidak, pintu sebesar dan seberat itu bisa terbuka sendiri, padahal aku tahu tidak ada alat otomatis yang terpasang di sana. Kengerian dan ketakutanku entah bagaimana berubah dalam sekejap saat kami sudah berhasil mencapai pintu gerbang. Inikah pertolonganmu ya Allah? Akhirnya aku bebas keluar dari rumah tanpa ada gangguan. Aku tersenyum lega, menatap keluar. Sebentar lagi pintu besi yang kokoh itu akan terbuka. Aku pastikan akan langsung berterima kasih pada Mas Damar setelah berada di luar. Mataku berbinar tidak menunggu waktu lama untuk mengucapkan kata terima kasih. "Terima kasih Mas," kuucapkan dengan tulus sembari menatapnya yang berjalan memimpin di depan. Sejak keluar dari pintu gerbang, Mas Damar melepas genggaman tanganku. Dia berjalan di depan, membelah belukar yang tumbuh liar, serta menjadi petunjuk jalan bagiku yang mulai terseok-seok di belakang. Aku terus saja mengikutinya sampai kakiku perih, tertusuk kerikil akibat tidak memakai sendal. Bagaimanapun, aku bersyukur karena bukan duri yang menancap di sana, karena pastinya rasa sakitnya akan berkali-kali lipat, juga akan lama sembuhnya. Kemana sebenarnya Mas Damar membawaku? Aku sendiri tidak tahu. Jika ini jalan utama, rasa-rasanya dulu tidak sebanyak ini semak belukarnya. Aku yakin sejak tadi hanya berjalan lurus, artinya kami masih di jalan raya. Di depan perumahan sunyi di mana berdiri rumah besar milik Mas Damar. "Mas," kulihat punggung tegap laki-laki itu mulai sulit dijangkau mataku. Dan benar, hanya butuh beberapa detik Mas Damar sudah lenyap dari pandangan mataku. Tinggallah aku seorang diri di tengah antah berantah ini. Kakiku gemeteran menahan sakit. Kulitku mulai merasakan dingin yang menusuk dari arah belakang. Aku menoleh karena hawanya sangat tidak nyaman. Gelap sekali di belakangku. Sudah tidak tampak rumah besar Mas Damar yang biasanya kelihatan menjulang, walaupun mobil kami sudah berlalu beberapa meter meninggalkan pintu gerbang. Melihat ke depan pun sama saja, membuatku heran karena tadi saat ada Mas Damar, tidak serimbun ini tanaman liarnya. Terdengar suara tawa yang menakutkan. Suara tawa siapapun itu,
pastinya bukan dari golongan bangsa manusia. Aku mempercepat langkah, menabrak apapun di depanku hingga sebagian tanganku luka terkena ranting. Dengan pakaian tidur berbentuk long dress tanpa lengan, kulit tanganku dengan mudahnya tergores dan ranting tajam yang menghalangi jalan. Sebaliknya, bagian bawahku kesulitan menyibak semak belukar, membuat langkahku tersendat-sendat. Lagi, suara tawa itu datangnya dari arah belakang. Aku berusaha sangat keras agar bisa melalui semak-semak ini, tapi sayang, sosok yang dari tadi menertawaiku itu punya keahlian terbang melayang, sehingga aku kalah cepat. Ini wanita bersanggul itu. Dia tidak menyerah dan terus membuntutiku meskipun aku sudah keluar dari rumah Mas Damar. Hawa dingin sudah berubah jadi sangat panas, menguras tenaga. Aku yang mulai kelelahan, hampir menyerah dan pasrah seandainya wanita setan itu menangkapku. Tapi keberuntungan masih berpihak. Aku berhasil keluar dari penjara semak belukar yang herannya setelah ku amati lagi, menyerupai pemisah atau pagar. Hal itu diperkuat dengan diamnya setan wanita bersanggul yang tidak mau terbang melewatinya. Seolah tanah di mana aku berdiri sekarang terlarang baginya. Alhamdulillah. Tidak banyak yang bisa kuhafal di saat-saat genting seperti ini. Semua ayat-ayat Allah dan zikirku meluap bagikan embun di siang hari. Biasanya hal ini terjadi ketika aku berada di alam mimpi, tapi ini sepertinya nyata sekali. Terengah-engah nafasku saat kembali berjalan. Jalanan di sini sangat luas dan terang, terkena terpaan cahaya rembulan. Aku terus berjalan menyusuri tanah lapang ini sampai di titik aku tertegun, melihat sebuah bangunan berdiri tidak jauh dari sini. Aku percepat langkah karena sudah sangat lelah. Ingin segera duduk meluruskan kaki, ku ketuk pintu dengan hati-hati, takut mengganggu penghuninya, karena sadar ini sudah tengah malam menuju dini hari. Masuklah, perintah sebuah suara datangnya dari dalam rumah. Bagaimana orang di dalam sana tahu ada tamu di depan rumahnya? Aku berusaha berpikir positif, mungkin dia sudah mengintip lewat jendela sejak dari tadi. Kudorong pintu yang gagangnya tidak dikunci. Saat terbuka, seorang laki-laki berambut putih tengah duduk di kursi roda menyambut kedatanganku. Zahra, masuklah. Dek, jantungku berdegup kencang mendengar dia menyebut namaku. Kutatap laki-laki itu dengan seksama, tetap tidak berhasil mengenalinya. Sedang dilanda kebingungan, tangan keriput miliknya terus melambai-lambai menyuruhku cepat masuk. Bak! Suara pintu menutup sendiri dengan sangat keras. Aku yang baru selangkah melewati batas pintu, terkaget-kaget sampai jantung rasanya mau melompat. Aku sudah menunggu kedatangan cucuku, mendekatlah, ucap laki-laki tua kisaran usia 70 atau 80 tahun itu. Cucu, apa mungkin dia adalah ayah kandung Mas Damar? Kalau bukan karena calon pewarisku akan lahir, kau pasti tidak kubiarkan hidup, Zahra, katanya seraya menyeringai, lalu menertawai kebingunganku. Tawa laki-laki tua ini betul-betul menyeramkan. Terdengar sebentar saja, langsung bergema di seluruh ruangan. Lambat laun justru tambah keras, sampai gendang telingaku rasanya mau pecah. Di saat menakutkan seperti itu, aku justru menemukan lagi sosok Mas Damar. Kulihat wajah Mas Damar tertunduk lesu, berdiri terpaku di sudut ruang tamu, di rumah bergaya klasik ala rumah petani di negara Eropa ini. Takut sudah pasti. Aku sedang berhadapan dengan laki-laki yang baru saja mengatakan hal mengerikan. Katanya aku tidak akan dibiarkan hidup jika saja bukan karena bayi dalam kandunganku. Kenapa? Apa salahku sampai-sampai dia ingin membunuhku? Kutatap nanar wajah tua dengan tubuh renta di atas kursi roda itu. Dengan tubuh yang sudah payah seperti itu, heran sekali karena suaranya sangat lantang ketika tertawa. Seolah masih sehat, bahkan usianya tidak mirip lansia ketika bicara. Dua orang laki-laki berbadan tegap bak penjaga istana datang entah dari mana. Aku sendiri bingung. Setauku, ketika masuk tadi pintu sudah tertutup rapat. Bawa dia, perintah laki-laki tua yang kutaksir adalah mertuaku. Tanpa basa-basi, tanganku dicengkram dari arah kanan dan kiri. Tubuh kecilku tidak sepadan meski meronta, menyentak dan meraung minta dilepaskan. Aku dimasukkan ke dalam sebuah kamar besar lagi luas. Lebih luas dari kamarku di rumahnya Mas Damar. Aku dikunci di dalam sini seorang diri. Kugedor sekuat tenaga, tidak ada jawaban dari luar sana. Suasana mendadak hening, bahkan hembusan nafas pun terdengar bagai gemuruh di tengah kesunyian.
Semua yang ada di dalam ruangan ini tampak sangat kotor dan berdebu. Lagi pula, ruangannya memang kosong dan tanpa perabotan apapun. Kemungkinan ini adalah gudang atau tempat tidak terpakai. Aku terbatuk-batuk saat mengusap wajahku dengan tangan. Setelah kulihat, tanganku rupanya hitam penuh dengan debu. Sekali lagi aku batuk sampai mengeluarkan air mata. Cobaan ini terlalu banyak dan berat untukku yang bertubuh ringkih ini. Tapi jika Allah yakin aku mampu, maka aku seharusnya pasrah saja, bukan? Kembali air mataku mengalir. Semakin deras karena aku sendiri sudah kelelahan. Tidak sanggup rasanya jika harus berteriak minta tolong atau memukuli badan pintu. Aku melihat sedikit cahaya dari kaca jendela. Kutatap keluar, ada cahaya rembulan yang masih setia meski hari mungkin sudah beranjak pagi sebentar lagi. Jendelanya bisa dibuka, membuatku dapat menghirup udara segar dari luar. Rasanya lega. Aku pun tertidur dalam posisi duduk di bawah jendela yang kubuka kacanya. Saat terbangun, seseorang sudah ada di dalam kamarku. Tapi ternyata bukan satu, melainkan 3. Aku berusaha melihat dengan lebih teliti, khawatir ini hanya mimpi. "Siapa kalian?" "Saya Kinasih, mantan pembantu di sini. Ini keponakan saya, namanya Dila. Dan yang ini tukang kebun, panggil saja Pak Rahmat." Wanita parubaya kisaran usia 50 tahun itu ramah memperkenalkan diri. "Apa kalian disuruh mengawasiku?" Ketiganya menggeleng kompak. Lalu aku diam sejenak. Apa aku akan dibawa pergi?" Kedua kalinya mereka kompak menggelengkan kepala. Jadi aku sudah habis kesabaran. "Kami datang bersembunyi-sembunyi. Jika Tuan Besar tahu, kami akan kena marah." Wanita bernama Kinasih bicara setengah berbisik. "Ini kunci rumah yang saya pegang, belum dikembalikan. Dulu saya yang bertugas menjaga keamanan di sini." Kali ini giliran Pak Rahmat bicara. "Maksudnya kalian masuk ke sini tanpa izin?" Mataku membelalak tidak percaya. Ketiganya kompak mengangguk-anggukkan kepala, membuatku bertambah heran. Nekat sekali mereka, sudah mantan pembantu tapi masih datang ke sini. Berbeda 180 derajat dengan para pelayan di rumah Mas Damar yang sangat ketakutan. Bahkan sekedar keluar kamar di jam-jam terlarang. "Mari saya bantu Nyonya mengganti pakaian." Aku menurut saja. Ajakan Bu Kinasih, dia tampak paling ramah. Pak Rahmat terlalu kaku orangnya. Barangkali dia ketakutan jika sampai ketahuan. Sedangkan gadis bernama Dila jauh lebih misterius karena sejak tadi dia hanya diam. Kuperkirakan usianya baru 14 tahun. Aku diajak keluar kamar, lalu berjalan menyusuri lorong kecil sampai berhenti di depan sebuah ruangan. "Masuklah Nyonya." Pintu sudah dibuka lebar-lebar oleh Kinasih. Hanya aku dan 2 pembantu perempuan yang masuk. Pak Rahmat sudah tidak kelihatan, entah kapan perginya. Ada sebuah bathtub yang terisi air penuh busa. Aku masuk ke dalamnya sembari menahan perih di sekujur badan. Luka-luka semalam pastinya sangat membekas dan akan butuh waktu untuk sembuh. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, Kinasih langsung menggosok badanku sampai ke detail-detailnya. Aku terlonjak kaget, tapi tidak bisa menolak. Mereka sepertinya orang-orang baik. Dila menyiapkan handuk tebal untukku, lalu aku langsung dipakaikan pakaian ganti. Sebuah setelan piyama berwarna putih. Di dalam kamar mandi ini, aku didandani, disisir, dan diolesi lotion sampai perih akibat luka-luka ini sedikit lebih baik. Entah lotion merek apa yang mereka pakai, rasanya sejuk di kulit. Aku diajak kembali ke kamar kotor tadi, tapi kali ini aku dipakaikan sendal. Sempat aku menolak ketika diajak masuk dengan tetap berdiri di depan pintu. Kinasih terpaksa menarikku yang menolak diajak masuk secara baik-baik. Susah payah akhirnya mereka berdua berhasil memasukkanku kembali ke dalam sini. Rasanya sangat pengap. "Kenapa kalian memandikanku kalau ujung-ujungnya aku dimasukkan lagi ke kamar kotor ini?" Mataku menatap tajam ke arah Kinasih dan Dila secara bergantian, meminta jawaban mereka. "Jangan sampai Tuan Besar tahu ya Nyonya," pinta Kinasih secara halus, meskipun tampak sedikit tegang. Aku sadar mereka hanya sedang dinas di luar jam kerja. Pastinya takut ketahuan. Aku bahkan tidak tahu apa pekerjaan mereka yang sekarang tidak mungkin di rumah ini, karena sudah mereka katakan tadi bahwa ketiganya mantan pembantu di sini. Dila berjalan di depan.
Gadis bertubuh jangkung itu menarik seutas tali yang rupanya adalah tempat menyimpan sebuah tangga lipat di langit-langit kamar. Tangga ini menuju ke loteng. Meskipun tidak banyak bicara, aku bisa melihat senyuman di wajah Dila saat menyuruhku naik dengan bahasa tangan. Aku dipersilakan naik duluan. Baru sebatas kepala aku berhenti karena ragu. Tapi melihat isi kamar di atas sini sangat rapi, aku jadi tidak sabar, ingin naik lebih tinggi lagi lalu menempati kamar di atas loteng ini. Rasanya lebih baik ketimbang tidur di lantai penuh debu seperti tadi malam. Sebuah kasur bernuansa putih, sebuah meja dan kursi, sebuah wastafel tempat cuci tangan, lalu ada toiletnya juga. Meskipun ukurannya kecil, aku betah berada di sini. Udaranya cukup segar karena sebuah jendela terbuka lebar. "Kami pamit ya Nyonya," ucap Kinasi tidak bisa kubantah. Mulutku bergerak-gerak hendak menahan mereka, tapi keduanya pergi dengan sangat cepat, menyisakan aku sendirian. Tidak lama suara langkah kaki berderit, menginjak lantai kayu di bawah sana. Oh, aku lupa menaikkan lagi tangga lipatnya. Terlambat, seonggok kepala muncul, lalu setengah badannya naik. Lambat laun aku bisa dengan jelas melihat sosok Mas Damar berada di dalam kamar sempit ini. Entah kenapa wajahnya kembali sedingin es batu, sama persis dengan sikapnya semasa hidup. Jika sudah begini, aku semakin dibuat gila karena sulit membedakan antara mimpi dan dunia nyata. "Mau buat apa tali itu, Mas?" Kulihat Mas Damar mendekat. Dia sejak tadi menenteng seutas tali yang cukup tebal. Tanpa banyak bicara, Mas Damar menarikku sampai aku bersandar di tiang penyangga dari kayu. Kedua tanganku diikat dan digantung ke atas. Perbuatannya sungguh berbeda dengan yang kemarin-kemarin aku rasakan. Kakiku dibuat menggantung, hanya sedikit bisa menyentuh lantai. Dengan posisi begitu, aku tidak bisa bergerak bebas tentunya. Lebih tepatnya, aku sangat kesulitan menggerakkan kakiku. "Mau apa kamu, Mas?" Mataku sudah berair ketika melihatnya mendekat lagi. Wajahnya memang tampan, tapi kali ini tampak bengis. Dia menarik paksa baju piyamaku, entah berapa kancing yang terlepas. "Jangan, Mas." Aku memekik mencegahnya berbuat lebih jauh. Setelah mendengar aku mengerang karena tidak sanggup lagi menahan luapan dari dalam, dia baru berhenti. Aku ditinggalkan begitu saja, sesudah Mas Damar mendapatkan keinginannya. Entah berapa lama aku digantung seperti itu, rasanya kedua tanganku mulai kebas. Tidak kusangka Mas Damar kembali, kali ini dengan pakaian serba hitam. Wajahnya lebih segar dan tidak tampak sangar seperti tadi. Apa mungkin dia selesai mandi? Mungkin saja. Ikatan tanganku dilepas sampai tubuhku ambruk di pelukannya. Dia membawaku ke atas kasur. Dalam keadaan setengah sadar akibat kelelahan, Mas Damar kembali menuntaskan hasratnya yang seolah tidak pernah padam. Rasanya sangat berbeda, karena aku langsung bisa masuk ke dalam permainannya meskipun tanpa ada pemanasan. Dan dia tidak mau berhenti sampai aku benar-benar sudah mencapai puncak kenikmatan. Meskipun aku tengah diseret ke dalam kolam penuh kelezatan, aku sadar ini perbuatan haram. Aku harus segera keluar dari jeratan dosa ini jika ingin bebas dari cengkeraman mereka. Aku menarik selimut untuk menutupi badan. Entah kemana perginya Mas Damar, sudah tidak aku hiraukan. Berjalan sempoyongan aku menuju kamar mandi mungil di dalam loteng ini. Di sana aku membersihkan diri lalu kusempatkan berwudu. Keinginan sholat sangat besar, membuatku mencari-cari apapun benda yang bisa kugunakan sebagai mukena. Karena tidak menemukan apapun, aku menggunakan selimut untuk jilbab, sedangkan bagian bawah tetap pakai celana. 2 rakaat sholat taubat kudirikan dengan tubuh gemetar tidak kuat menanggung beratnya beban dosa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.